Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 13 September 2023, Pekan Biasa ke-23. Hari ini peringatan Santo Yohanes Chrysostomus, seorang uskup dan pujangga gereja. Dan bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 3 ayat 1-11, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 6 ayat 20-26. Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama hari ini melanjutkan memberi nasihat kepada jemaatnya di Kolose tentang arti mengimani Yesus. Bacaan pertama hari ini adalah kelanjutan dari bacaan pertama kemarin, Selasa 12 September. Kalau kemarin Paulus memberikan pemahaman tentang mengimani Yesus kepada jemaatnya di Kolose. Ia berkata, yang mengimani Yesus itu harus bersatu dengan Yesus, berakar dalam Yesus, dan membangun hidupnya di atas dasar Yesus. Dan hari ini, nasihat itu dilanjutkan. Mengimani Yesus berarti mau berpikir tentang perkara-perkara di atas di mana Yesus berada. Atau dengan kata lain, bacaan pertama hari ini, Paulus mengajak jemaatnya di Kolose untuk berpikir seperti Yesus sendiri. Yesus berpikir tentang hal-hal yang di atas, yang dikehendaki oleh Bapaknya. Dia tidak pertama-tama berpikir tentang kecenderungan-kecenderungan duniawi. Nah, demikian juga seorang atau kelompok orang yang percaya kepada Kristus, menurut nasihat Rasul Paulus, itu harus berpikir seperti Yesus berpikir, yakni berpikir tentang perkara-perkara surgawi, bukan perkara-perkara duniawi. Contoh juga ditegaskan dalam bacaan pertama hari ini. Orang yang percaya pada Yesus, jemaat di Kolose, diajak untuk melepaskan percabulan, membuang percabulan, karena itu merupakan kecenderungan-kecenderungan duniawi. Hawa nafsu, nafsu jahat. Juga ditegaskan pula oleh Rasul Paulus. Orang yang percaya kepada Yesus harus melepaskan kecenderungan-kecenderungan duniawi seperti marah dan kejahatan-kejahatan lainnya. Hanya orang yang mampu menghayati atau mampu berpikir tentang perkara-perkara di mana Yesus berada. Hanya orang-orang yang mampu melaksanakan itu, merekalah yang akan memperoleh kebahagiaan seperti yang ditegaskan dalam bacaan Injil hari ini. Orang yang tidak serakah, yang tidak menganggap harta benda sebagai segala-galanya, bahkan sebagai tujuan hidupnya. Orang yang seperti ini, yang berani membuang itu, walaupun itu perlu untuk kehidupan di dunia ini, tetapi tidak pertama-tama berpikir tentang itu, tetapi menggunakan itu untuk sesuatu yang mulia, untuk perkara-perkara di atas. Kalau menurut perkara-perkara di atas, di mana Yesus berada, harta itu mempunyai nilai sosialnya. Karena itu harta kekayaan yang dimiliki mesti juga mendorong orang untuk rela berbagi demi kesejahteraan sesamanya. Nah, hanya orang yang menghayati hal seperti itu yang akan berbahagia seperti yang ditegaskan oleh bacaan Injil hari ini. Dan sebaliknya, ketika orang yang percaya kepada Yesus tapi lebih berpikir tentang kecenderungan-kecenderungan duniawi, lebih menghidupi percabulan, kejahatan lainnya, orang-orang yang seperti itu yang akan mengalami celaka. Juga seperti yang dikatakan dalam bacaan Injil hari ini. Saudari dan saudara yang terkasih, bagaimana dengan cara kita memahami iman kita? Apa artinya mengimani Yesus bagi saya dan Anda? Apakah kita telah menghayati atau memahami
mengimani Yesus seperti yang ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Kolose, atau kita mempunyai pemahaman tersendiri tentang mengimani Yesus. Kalau kita berkaca pada pemahaman sebagaimana yang digambarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Kolose, kita mau bertanya kepada diri kita sendiri saat ini. Apakah kita telah berpikir perkara-perkara yang di atas, di mana Yesus berada? Apakah kita telah membuang kecenderungan-kecenderungan duniawi kita, pemikiran-pemikiran jahat kita, kemarahan kita, nafsu jahat, dan semuanya yang tidak baik? Atau kita masih menghidupi itu dalam keseharian kita? Saudari dan saudara yang terkasih, hari ini peringatan Santo Yohanes Chrysostomus, seorang uskup dan pujangga gereja. Sedikit tentang riwayat hidup Santo Yohanes Chrysostomus. Dia berasal dari, atau dia adalah anak dari pejabat kekaisaran. Ayahnya seorang pejabat kekaisaran. Tetapi ia dididik oleh seorang ibu yang saleh yang bernama Antusa. Ketika dia ditabiskan menjadi imam, dia terlibat dalam pengajaran-pengajaran. Bahkan dia menjadi orang kepercayaan uskupnya, Santo Flavianus. Bahkan dia sendiri juga diangkat menjadi uskup Konstantinopel. Dan sebagai seorang uskup, dia memberi perhatian kepada umatnya. Dia adalah gembala agung. Dia memperhatikan, dia adalah guru hidup rohani. Dia sangat memperhatikan keadaan umatnya. Bahkan dia berusaha untuk melawan kebobrokan hidup dalam masyarakat. Dia melawan korupsi dan segala hal yang tidak baik. Dan dia dikenal sebagai seorang yang ahli dalam berbicara, ahli dalam berkhotbah, sampai kepadanya diberi gelar Chrysostomus yang berarti bermulut emas. Saudari dan saudara yang terkasih, karena keberaniannya mengkritisi hal yang tidak baik, sebagaimana Yesus sendiri yang mengkritisi hal yang tidak baik semasa hidupnya, akhirnya Santo Yohanes Chrysostomus, uskup dan pujangga gereja itu diasingkan, bahkan mati di tanah asing. Saudari dan saudara yang terkasih, ini salah satu contoh Santo Yohanes Chrysostomus, salah satu contoh bagaimana menghayati, bagaimana berpikir tentang perkara-perkara di atas, bagaimana dia membuang egoisme pribadinya, dan dia menghayati hidupnya sebagaimana Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kita terus menata kehidupan kita untuk lebih mengarahkan hidup kita seperti hidup Yesus sendiri. Mulai dari cara berpikir kita mesti memiliki cara berpikir Yesus sendiri. Dan akhirnya kita juga mau hidup seperti Yesus, berkorban demi keselamatan banyak orang. Dan ketika kita berkorban demi keselamatan banyak orang, di sanalah kita telah membuat diri kita berbahagia seperti yang ditegaskan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Tuhan memberkati.